Halo teman-teman, sobat ilmuwan muda. Jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, ya ilmuwan muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan kembali lagi bedah skripsi, yakni skripsi jurusan administrasi publik. Khususnya di video ini adalah bab satunya, yakni bab pendahuluan. Jadi buat kalian yang berada di jurusan ini, tonton videonya sampai selesai. Kemudian saya ingatkan ya, buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan dan segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar skripsi, seputar mahasiswa dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Halo guys, gimana? Kalian sudah mendapatkan ide untuk skripsi kalian? Pada penulisan skripsi, biasanya kita ini mengenal 6 poin-poin penting. Yang pertama ada judul, lalu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Pada video ini kita akan khusus membahas seputar bab 1, yakni bab pendahuluan. Sebelum menulis bab 1 ini, tentunya kita sudah mempunyai judul ya teman-teman. Kali ini kita khusus membahas seputar skripsi jurusan administrasi publik, dengan judulnya adalah Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan. Skripsi ini adalah studi di kantor Camat Sekarbela, Kota Mataram. Skripsi ini ditulis oleh Kak Subhan Sueb pada tahun 2021. Kak Subhan Sueb ini lulusan Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam menulis bab 1 atau pendahuluan ada beberapa poin di sini ya teman-teman. Yang pertama, di skripsi ini ada yang namanya latar belakang masalah. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat yakni manfaat penelitian. Lalu yang pertama, di latar belakang masalah sendiri ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Apa saja langkahnya? Yang pertama, menentukan pokok permasalahan terlebih dahulu. Misalkan di sini ada 4 pokok permasalahan apabila kita ambil dari contoh judul skripsi ini. Yang pertama yakni tentang pelayanan publik, lalu yang kedua pentingnya kualitas, lalu yang ketiga administrasi kependudukan, dan yang keempat yakni kantor Camat Sekarbela. Setelah ditentukan, lalu bagian kedua adalah diurutkan dari umum ke khusus. Kenapa harus diurutkan? Supaya arah permasalahan yang ingin diselesaikan jelas dan terlihat mengalir. Model penulisan dari umum ke khusus ini juga disebut sebagai model segitiga terbalik. Jadi diurutkan dulu. Yang pertama, misalkan kita membahas yang luas dulu, yakni pelayanan publik. Pelayanan publik itu apa sih? Bisa kita mulai dari pengertiannya ya. Misalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembimbingan, penyediaan fasilitas, jasa, dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai penyedia kebutuhan kepada masyarakat yang berlaku. Kemudian dalam prosesnya pelayanan publik perlu adanya penilaian, maka ada pentingnya kualitas publik. Adapun pada penelitian ini, kualitas pelayanan publik yang diteliti bertempat di kantor Camat Sekarbela, Kota Mataram. Lalu mengkerucut lagi ke administrasi kependudukan. Pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kantor Camat Sekarbela, Kota Mataram, yang dimana melakukan pelayanan administrasi kependudukan pembuatan KK atau kartu keluarga, KTP atau kartu tanda penduduk, dan SKTS atau surat keterangan tinggal sementara, dispensasi nikah atau DN, surat menyurat izin usaha, dan lainnya. Lalu bagian ketiga yang perlu diperhatikan adalah jadikan setiap pokok permasalahan sebagai ide pokok dalam setiap paragraf. Jadi nantinya setiap paragraf harus terdiri dari 1 ide pokok, tidak boleh ada 2 ide pokok tergabung dalam 1 paragraf. Mengapa demikian? Karena nanti setiap paragraf akan sulit dipahami jika lebih dari 2 ide pokok di dalamnya. Tapi 1 ide pokok ini bisa dikembangkan juga sampai dengan 2 atau 3 paragraf. Jadi misalkan tulisan mengenai pelayanan publik dijabarkan hingga 3 paragraf, lalu tentang administrasi kependudukan 4 paragraf, dan seterusnya. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap paragraf nantinya minimal harus terdiri dari 3 kalimat. Oke, misalkan contohnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama terkait pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Ini menurut Munir tahun 2002. Lalu yang kedua misalkan terkait kualitas pelayanan publik.
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan pelanggan. Proses dan lingkungan. Ini menurut Goss dan Davis tahun 1994. Lalu selanjutnya terkait administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Misalkan ya, coba bayangkan teman-teman, kalau kalian mempunyai 5 pokok permasalahan, nah sedangkan satu ide pokok itu sendiri bisa jadi 2-3 paragraf. Kalau kalian punya 5 berarti sudah ada 10 bisa, 15 bisa. Nah, banyak kan? Lalu yang perlu digarisbawahi nantinya setiap paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat ya teman-teman. Jadi paling sedikit 3, banyak boleh, lebih sedikit jangan. Karena kurang dari 3 itu belum satu paragraf. Kemudian yang bagian keempat teman-teman yang harus diperhatikan adalah tuliskan penelitian sebelumnya dan bandingkan dengan penelitianmu. Jadi kalian tulis di sini penelitian sebelumnya itu seperti apa. Misalnya dari jurnal-jurnal siapa, tahun berapa itu meneliti tentang apa, lalu bandingkan dengan penelitian kalian yang membahas seputar apa. Misalnya pada skripsi ini seputar kualitas pelayanan publik. Peneliti membandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Yeni Rahmawati tahun 2017 tentang kualitas pelayanan publik di Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Lalu poin yang kelima adalah munculkan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Setiap alasan tersebut nantinya juga disertai bukti berupa referensi dari sumber yang terpercaya, baik jurnal, surat kabar, buku, atau yang lainnya. Jadi di latar belakang kalian harus menunjukkan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Alasan logisnya apa? Kalau disambungkan dengan contoh sebelumnya, misalkan bagaimana kualitas pelayanan publik khususnya pada bidang administrasi kependudukan tersebut perlu untuk diteliti mengingat terdapat beberapa permasalahan. Misalkan masalah yang ditemui saat masyarakat ingin membuat produk dari administrasi kependudukan, masih banyak masyarakat yang belum paham dengan persyaratan apa saja yang harus dibawa oleh masyarakat. Kurang lengkap persyaratan karena kurang informasi dari pihak pemerintah Kecamatan Sekarbela. Selain itu, ada juga permasalahan sarana dan prasarana yang belum terlalu memadai baik secara operasional, fasilitas fisik, serta prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Camat Sekarbela, Kota Mataram. Karena semakin jelas dan kuat alasan yang kalian munculkan, maka itu akan membuktikan bahwa penelitian kalian sangat penting untuk dilakukan. Poin kelima ini biasanya terletak di bagian akhir latar belakang ya teman-teman. Kemudian ada 4 hal terkait referensi yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, gunakan referensi paling update, referensi paling terbaru, kalau bisa 3 sampai dengan 5 tahun terakhir. Misalkan sekarang tahun 2022, maka kalian bisa menggunakan tahun 2021, tahun 2020 sampai dengan tahun 2017. Tapi biasanya ini khusus jurnal ya guys, sedangkan untuk buku-buku tahun 90-an tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa? Karena buku itu sudah terpercaya dan belum ada pembaruan sebelumnya. Sedangkan jurnal itu sering ada penelitian yang terbaru. Lalu poin yang kedua adalah gunakan referensi yang berhubungan. Jadi perhatikan korelasinya. Saat kalian memutuskan memasukkan atau menambahkan referensi, harus diperhatikan apakah benar-benar memiliki hubungan atau tidak. Atau ada hubungannya sedikit, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada hubungannya atau hubungannya terlalu jauh, sebaiknya jangan digunakan. Selanjutnya poin yang ketiga yang harus diperhatikan adalah referensi hanya sebagai penunjang. Yang paling penting adalah gagasan atau ide dari penulis itu sendiri. Jadi gagasan kalian yang berperan penting di sebuah skripsi. Karena skripsi adalah sebuah karya tulis yang muncul dari ide, sedangkan referensi itu untuk menguatkan ide yang disampaikan supaya benar-benar rasional dan bisa dilogika. Kemudian poin yang keempat adalah jangan malas mengubah cara penyampaian. Perlu diperhatikan kalian harus menggunakan bahasa sendiri dan juga baku sekaligus mudah untuk dimengerti. Jadi stop plagiarisme atau kalian mencontoh, kalian menuliskan tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber atau tanpa mengubah tulisan tersebut, itu bisa tercek plagiarisme ya teman-teman.
Lanjut ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini ada dua, yakni yang pertama bagaimana kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kantor Camat Sekarbela Kota Mataram. Lalu yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanakan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan. Lalu poin selanjutnya terkait tujuan penelitian. Karena pada rumusan masalah terdapat 2 poin, maka pada tujuan penelitian juga terdapat 2 poin, yakni yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kantor Camat Sekarbela Kota Mataram. Lalu yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan publik. Kemudian lanjut ke manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah yang pertama, menambah wawasan penulis untuk lebih mengetahui tentang kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan. Lalu yang kedua, yakni hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian untuk tahap berikutnya. Adapun yang kedua terkait manfaat praktisnya. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Kemudian, hasil penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan. Lalu manfaat praktis selanjutnya adalah sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa yang berminat meneliti tentang kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan. Manfaat selanjutnya adalah dengan adanya penelitian akan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan institusi pendidikan pada umumnya tentang kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan. Nah, bagaimana teman-teman sobat Ilmu Muda? Itu tadi adalah video terkait bedah skripsi ya, khususnya bab 1, bab pendahuluannya jurusan administrasi publik. Kalau ada pertanyaan atau kalian masih bingung seputar bedah skripsi ini, jangan lupa atau jangan sungkan langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo teman-teman, sobat Ilmu Muda. Jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, ya, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda.